Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Awames Batik ya. Kali ini saya mau berbagi tutorial cara membuat pola kerah Shanghai. Jadi pola kerah Shanghai itu ada beberapa modelnya dan disesuaikan dengan kebutuhan kita, maunya yang tegak berdiri, apa mau yang rebah, apa mau yang standar. Jadi yang rebah banget enggak, berdiri juga enggak ya. Langsung aja ya, biar kita bisa paham, langsung aja kita buatkan tutorialnya ya. Jadi ini saya mau buatkan yang untuk dewasa ya. Jadi pertama kita siku dulu ini ya. Kita siku dulu dari sini, nah, garis bawah. Jadi semuanya tergantung selera dan kita maunya yang tegak berdiri atau mau yang rebah ya. Jadi saya mau pakai misalkan lingkar leher. Ini lingkar leher ya, bukan lingkar keruman ya. Jadi, kalau lingkar leher kan di sini ya. Kalau lingkar leher kita ngukurnya kan ada di sini. Jadi kalau lingkar kerungan leher badan itu di sini ya. Jadi ada beberapa model kerah koko, ada yang istilahnya numpuk. Kalau numpuk kan kayak gini. Jadi langsung dari sini kita ke sini ya. Nah, nggak beginilah. Nah, kalau ini yang model istilahnya numpuk ya. Numpuk, jadi si itu kancing di sini. Cuma kalau kita pakai modelnya modelnya ketemu, kalau ketemu kan gini ya. Kalau ketemu, model ketemu itu kayak gini. Jadi di situ juga kayak gini. Nah, di sini ketemu kita. Ya, sini ketemu, model ketemu itu kayak gini. Jadi antara lengkungan ini atau ini dia ketemu ya. Langsung aja ya. Jadi saya mau pakai lingkar lehernya 40 cm kan ya. Kita ukur aja dari sini ya. Dari sini ke sini 40 cm. Nah, sini 40 cm. Langsung kita bagi dua aja. Di sini 20, ini buat setengahnya. Sama ya, sini juga 40. Kita bagi dua langsung, di sini jadi 20 ya. Sekarang langsung kita garis ya, dari ini garis A setengahnya ya. Ini garis lingkar, maksudnya garis panjang ya. Nah, saya mau yang lebarnya 3 cm. Ini juga selera ya. Jadi saya makanya lebarnya nanti ini 3 cm ya. Ada yang pakai 3/4, lebarnya 3,5 juga ada. Nah, tapi saya ini mau pakai buat tutorial yang 3 cm karena saya seringnya pakai yang 3 cm ya. Langsung aja kita garis ini ya. Biar ininya nggak acak-acakan, mungkin bisa aja kita garisnya nggak kayak gini ya. Nggak kayak gini bisa. Jadi ini buat nentuin kita awal kita ngerum, ini kita bagi dua aja sini. Jadi sini kan ini 20 kita bagi dua lagi, jadi 10 ya. Nah, ini kita bagi dua lagi, jadi 10. Sama untuk yang ini ya. Jadi sebelah sini juga bagi dua, jadi 10. Ini dibagi dua, jadi 10 ya. Buat mempermudah, ini langsung kita samain aja.
kita garis ya, kita garis ini ya. Ini juga sekedar buat garis lagi, buat kita patokan kita ya. Ini anggap aja kita garis titik ini A, B, C, D, E. Nah ini udah. Terus kalau kita ini kan macam-macam, ada yang mulai awal dari sini naiknya kita ke sini 4 cm, kita mulai yang rebah dulu ya. Jadi sini anggap aja sini B1 ya, ini C1, ini D1. Nah ini udah biarin nanti naik ke ini, anggap ini A1 C1. Jadi naik dari A, kalau mau kita naiknya 4 cm, ini modelnya rebah ya, naik ke sini. Jadi ini A2 ya, A2, A ke A2 itu naiknya 4 cm. Ini sama, naik 4 cm. Anggap aja ini C2, ini naik 4 cm ya. Nah langsung aja dari D ke C2 kita sambung. Bisa pakai ini, bisa pakai garis ini, yang penting posisi lengkungnya ini. Kalau saya lebih enak pakai ini karena dia lebih pendek ya. Jadi kita pertemukan aja. Nah ini kita mulai lengkung dari sini, dari D ke C2 ya. Nah, kita lengkungin tuh, lengkung kan. Ini sama ya, B ke A2 kita pertemukan ya, kita sambung. Nah ini ya sudah. Karena lebar si kaki kerahnya 3 cm, kita di sini juga kita ukur 3 cm ya. Kalau ini udah kita nanti pertemukan dari sini, ini sama, kita ukur dari sini 3 cm. Ada yang cara ngukurnya, jadi kita ini titik B ke A2 nya itu pakai siku ya. Jadi ini di siku ya, ini di siku. Nah gini di siku lah. Tapi kalau saya tidak, saya pakainya gini, dari sini itu 1,5. Kalau saya, kalau mau ngikutin cara saya silahkan, mau disiku silahkan ya. Ini 1,5 ya. Dari sini 1,5. Sudah, titik ini kita lupakan dulu. Kita langsung kita sambung titik ini ya. Dari B1 kita sambung ke sini ya, ke ini yang 3 cm tadi ya. Nah, biar sejajar kita pakainya penggaris ini lagi ya. Nah, kita pasin. Nah, langsungin aja ke sana ya. Ini juga sama. Ini yang kita tadi masuk ke sini 1,5 cm, langsung kita hubungkan sama yang ini ya. Jadi kita hubungkan ke A2. Nah, ini juga sama, kita sambungkan ke C2. Nah ini model ini rebah ya. Jadi kalau kita mau ngebuletin ini, tinggal gini aja ya. Nah, tinggal gini aja. Nah, ini modelnya. Jadi nanti di sininya bulat ya. Model kerah ini model kerah bulat. Jadi kalau mau sekarang misalkan saya mau bikin yang modelnya
Kalau standar saya sebenarnya ini ya, ini kita langsung kita ini aja ya, kita ikutin garis-garis ini, kita bikin lagi yang standar, enggak terlalu rebah dan enggak terlalu tegak. Kita ukur dari sini aja ya, ini pakai ini sama untuk cara ngukurnya ya. Ini masih di posisi yang apa, lebar kerahnya itu saya masih pakai yang 3 cm ya. Ini selera ya, kalau mau yang pakai yang apa, mau pakai yang 3/4 silahkan, mau pakai yang 3,5 juga silahkan ya. Nah, sama caranya saya masih pakai yang 3 cm misalnya ini ya. Ini 3 cm di sini. Kalau ini bisa kayak gini ukurannya. Ini 3 cm. Dari sini 3 cm. Kita ukur aja, kita garis aja dari sini aja sampai sini misalkan ya. Nah, saya mau bikin yang naiknya cuma 3 cm aja, karena saya seringnya pakai 3 cm ya, 3 cm. Jadi sini 3 cm. Sebenarnya ini lurusnya ini ya. Sama sini 3 cm ya. Jadi dari sini kita nyambungin ke sini, sama aja ya tadi ya, posisinya sama nih. Kalau yang 3 cm ini menurut saya standar, menurut saya. Tapi ya balik lagi semua selera kita ya, selera si pembuat dan selera si customer juga ya. Nah, udah kayak gini. Sama di sini kita naiknya 3 cm. Ya, sini 3. Ya, 3 cm, ini 3 cm. Untuk nanti bisa melihat itu perbedaan. Kalau yang naiknya 3,5 dan kalau yang naiknya 3 cm sama yang naiknya 4 cm ya. Nah, ini kita pertemukan gini. Ini juga sama kita pertemukan ya. Dari garis ini. Dari titik-titik ini ya. Kita pertemukan juga. Masuk 1,5. Ini masuk 1,5 juga. Langsung kita pertemukan di 1,5 ini. Kita bentuk. Ini juga nggak harus kayak gini ya. Nggak harus bulat, ada yang lurus kayak gini. Ini juga kita pertemukan, langsung kita bentuk ya. Ini yang naiknya dari sini ke sini itu cuma 3 cm, ini 4 cm ya. Coba kita potong yang ini ya. Kita potong aja ya. Nanti saya bikin 3, yang satu yang tegak berdiri ya. Nah, ini yang 4 cm ya. Jadi jadinya nanti kayak gini. Ini yang 4 cm ya. Jadi kalau diginiin dia kesininya naik, di sini naik. Tapi kalau isinya kesini, dia di sininya gini. Tapi kalau dipasang, dia bukannya semakin berdiri, tapi nanti gini. Kalau dipasang karena apa? Karena di badan ini kan kerung lagi, ya, ada kerungan leher. Langsung saya potong lagi yang ini ya, yang cuma naiknya 3 cm ya.
Nah, ini yang ini naik 3 cm, yang ini 4 cm. Langsung kita nemu bikin yang berdiri, yang lurus gitu ya. Yang nggak lurus banget, cuma ini nanti jadinya tegak berdiri tapi agak lurus ya. Maksudnya kita naiknya dibikin naik cuma ya 1,5 aja ya, 1,5 cm nanti jadinya nanti ini berdiri. Kita siku di sini udah, langsung kita perjelas ini ya. Nah, sama kita ukur 40 cm ya, biar kita nanti lihat apa perbedaan. 40 bagi 2, 20. Ini langsung kita bagi 2 aja, jadi di sini 10, 20 bagi 2 lagi di sini ya 30. Langsung lagi ini 40, di sini bagi 2 berarti 20, 20 bagi 2 lagi, sini 10, di sini bagi 2 lagi ya. Nah, udah langsung aja ya. Ini langsung kita sambungin kayak tadi aja ya, sama kita sambungin. Ini as tengah ya, as. Oke, sekarang langsung kita praktekkan lagi ya. Ini yang naiknya nanti cuma 1,5. Tetap saya di lebarnya 3 cm ini ya. Selera ini karena selera saya segini ya. Kalau selera yang lain 3,5 silakan. Biasanya kalau yang masih baru-baru ini bisa diperdebatkan, katanya jelek yang lurus, tapi nggak juga, tergantung kitanya aja, selera kita dan maunya yang berdiri apa yang rebah gitu aja. Nah, dari sini kita naik ya 1,5 ya, 1,5 cm ya. Sama dari sini saya naikin 1,5 cm, 1,5 ya. Nah, udah kita pertemukan lagi titik ini ke titik ini ya. Jadi cuma sedikit banget di sini ya melengkungnya, biar nanti jadinya dia berdiri ya, kerahnya itu berdiri. Jadi kerah Shanghai itu ada beberapa model dan disesuaikan dengan selera dan apa ya, dan keinginan si customer atau keinginan kita maunya yang berdiri apa yang rebah ya. 3 cm di sini kita pertemukan lagi dari sini ya. Sebenarnya lebih simpel kita bikinnya satu sisi aja ya. Kalau kita bikinnya satu sisi lebih simpel, kita nggak posisi di sini sama di sini pasti nantinya pas sesuai ya, kanan kiri sama. Tapi kalau kayak gini kadang-kadang kita melengkunginya nggak sama juga, nanti nggak sama ya. Di sini sama ya, 1,5 saya masuknya. Mau pakai cara yang disiku juga boleh. Ini yang 1,5 cm naiknya ya. Langsung kita potong. Ini pola yang tegak ya, yang berdiri. Tapi kalau mau yang berdiri banget malah sekalian lurus saja, itu malah berdiri banget. Kalau ini mas ya berdiri, ini berdiri. Sekarang sudah, kita lihat perbandingan ya. Kalau perbandingan, kita lihat perbandingannya di sini. Ini yang 1,5 ya.
1,5 ini berdiri, 3 cm, 4 cm. Nah ini perbandingan ini nanti kalau dipasang di badan ini lurus ya. Kalau dipasang di badan itu ini lurus tuh. Jadi posisinya dia kalau diginiin juga di sini nggak naik, diginiin juga di sini nggak naik ke sini ya. Tapi kalau yang standar ya, ini standarnya misalkan standar saya, tapi ya belum tentu standar orang gitu ya. Kalau ini dia nah ini dia masih agak naik lah, agak naik sedikit lah. Nih kalau pasang gini tuh, kalau seenaknya kita dudukin si pola, dia masih naik sekitar 1 cm atau setengah cm lah tuh. Nah, ini yang 4 cm. Kalau yang 4 cm diginiin pasti dia, nah dia kan rebah tuh. Diginiin aja udah beda kalau yang 4 cm naiknya tuh. Rebah ini pola rebah ini. Apalagi kalau kita pasang di badan, ini giniin aja. Kalau diginiin dia, kalau didudukin kayak gini, kalau duduknya gini, kita giniin sih, tapi di sini masih naik dia. Kalau kita di sini yang dipasin, di sini kita naik ya. Jadi itu ya, maksudnya itu perbedaan. Nah untuk hasil perbedaan pola keras Shanghai, perbedaannya antara 1,5 yang 3 cm itu sebenarnya keinginan kita, selera kita masing-masing. Contoh ini yang sudah jadi ya, tapi ini yang anak-anak ya kemarin ya. Contoh yang ini ya. Nah yang ini saya cuma naikin ya, naikin dari sini ya, naikin misalnya, naikin dari sini ke sininya itu cuma 1,5. Ini berdiri ya, ini berdiri, tapi lihat yang ini ya, dan ini cuma lebarnya 2,5. Buat anak-anak menurut saya 2,5 itu cukup ya, maksudnya sedang banget. Nah yang ini ya, kita geser sana aja ya biar kelihatan. Nah yang ini itu saya pakainya naiknya itu 2,5. Standar sebenarnya ini buat orang ya, buat standar umumnya ya, kalau anak-anak itu 2,5 ya. Tapi ini masih agak rebah, dia masih rebah lah, kalau buat anak-anak ini rebah. Tapi yang 1,5 ini dia berdiri. Tapi kalau kita lihat sepintas dari pas belum dipakai, si bajunya belum dipakai mungkin agak sama, tapi kalau dipakai dia akan lebih kelihatan yang ini rebah, yang ini berdiri ya. Ya sekian ya, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat semuanya. Inilah perbedaan-perbedaan, ada 3 model yang saya buat di sini ya. 3 model, perbedaan-perbedaannya sudah saya jelaskan ya secara detail. Perbedaannya antara rebah, standar, dan yang tegak berdiri. Mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami oleh kawan-kawan semua yang masih belajar ya. Dan kalau menurut sahabat ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosialnya masing-masing, dan silahkan di subscribe ya channel ini biar bisa lebih berkembang dan lebih maju ke depannya untuk tutorial-tutorial seputar dunia konveksi ya, dan dunia jahit lah terutama ya, dunia jahit, dunia konveksi, dunia pembuatan pola ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya ya.